Sunan Kalijogo bagian 3, naik haji ke Mekah. Syekh Maloyo menembus hutan, naik gunung, turun jurang, tetepingan di dakinya memutar, melintasi jurang dan tanjakan. Tanpa terasa perjalanannya telah sampai di tepi pantai. Hatinya bingung, kesulitan menempuh jalan selanjutnya karena terhalang oleh samudra luas. Sejauh memandang tanpa air semata, dia diam tercenung lama sekali di tepi samudra, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Kocap kacarita tersebutlah seorang manusia yang bernama Sang Mahyuningrat. Mengetahui kedatangan seorang yang tengah bingung, yaitu Syekh Malaya, Sang Mahyuningrat tahu segala perjalanan yang dialami oleh Sang Malaya dengan sejuta keprihatinan karena ingin meraih iman hidayah. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkapkan berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun mustahil dapat menemukan hidayah kecuali kalau mendapatkan kanugrahan Allah yang hak. Syekh Malaya ternyata sudah terjun merenangi samudera luas dan tidak memperdulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama, Syekh Malaya sudah hampir sampai ke tengah samudera, mengikuti jalan yang mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudera. Beliau kehabisan tenaga untuk merenangi samudera menuju Mekah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia berusaha mempertahankan diri jangan sampai tenggelam di dasar laut. Yang tampak kini, Syekh Malaya timbul tenggelam di permukaan laut, berjuang menyelamatkan nyawanya. Ternyata di saat Syekh Malaya dalam keadaan yang kritis itu berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba penglihatannya melihat seseorang yang sedang berjalan di atas air dengan tenangnya, yang tidak dari mana datangnya. Seketika itu pula, tahu-tahu Syekh Malaya sudah dapat duduk tenang di atas air. Orang yang mendekati Syekh Malaya tidak lain adalah Kanjeng Nabi Khidir yang menyapa Syekh Malaya dengan lemah lembut. Orang yang mendekati Syekh Malaya tidak lain adalah Kanjeng Nabi Khidir yang menyapa Syekh Malaya dengan lemah lembut. Syekh Malaya, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Ketahuilah, di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada yang ditemu buktikan, apalagi untuk dimakan, dan berpakaian pun tidak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup yang jatuh di depanku. Itu yang saya makan. Kalau tidak ada, tentu tidak makan.
Senangkah kau melihat kenyataan semua itu? Sunan Kalijaga heran mengetahui penjelasan ini. Kanjeng Nabi Khidir berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Cucuku, di sini banyak bahayanya. Kau tidak mati-matian, berani bertaruh nyawa. Tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja belum apa-apa. Biarpun kamu tidak takut mati, ku tegaskan sekali lagi, di sini kau tidak mungkin mendapatkan apa yang kau maksudkan." Syekh Malaya bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi Khidir bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh setelah ini. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya kemudian. Syekh Malaya pasrah diri kepada Kanjeng Nabi Khidir. Katanya terasa memilukan. Sang guru Kanjeng Nabi Khidir menebak, "Apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah?" Akhirnya Kanjeng Nabi Khidir menjelaskan, "Ikutilah petunjukku sekarang ini. Kamu telah berusaha menjalankan petunjuk gurumu Kanjeng Sunan Bonang yang menyuruhmu menuju kota Mekah dengan keperluan naik haji. Maka ketahuilah olehmu, makna tugas itu yaitu sungguh sulit menjalankan lika-liku kehidupan ini. Jangan pergi kalau belum tahu yang kau tuju, dan jangan makan kalau belum tahu rasanya yang dimakan. Jangan berpakaian kalau belum tahu kegunaan pakaian. Lebih jelasnya, tanyalah sesama manusia sekaligus dengan persamaannya. Kalau sudah jelas, amalkanlah. Demikianlah seharusnya hidup itu. Ibarat ada orang dari gunung akan membeli emas oleh tukang emas, biarpun diberi kuningan tetap dianggap emas mulia. Demikian pula dengan orang berbakti, bila belum yakin benar pada siapakah yang harus disembah. Syekh Malaya ketika mendengarkan itu spontan duduk berlutut mohon belas kasihan. Setelah mendapati kenyataan, Kanjeng Nabi Khidir betul-betul serba tahu yang tersimpan di hatinya. Dengan duduk bersila dia berkata, "Yang kami dengar akan kami laksanakan apapun jadinya nanti." Syekh Malaya meminta kasih sayang, memohon keterangan yang jelas. "Siapakah nama Tuan? Mengapa di sini sendirian?" Sang Mahyuningrat menjawab, "Sesungguhnya saya ini Kanjeng Nabi Khidir." Syekh Malaya berkata, "Saya menghaturkan hormat sedalam-dalamnya kepada Tuan junjunganku dan mohon petunjuk serta perlu dikasihani. Saya juga tidak tahu benar tidaknya pengabdianku ini. Tidak lebih bedanya dengan hewan di hutan. Itu pun masih tidak seberapa. Bila mau menyelidiki kesucian diriku ini, dapat dikatakan lebih bodoh dan dungu serta tercela, ibarat keris tanpa kerangka dan ibarat bacaan tanpa isi tersirat." Maka berkata dengan manisnya sang Kanjeng Nabi Khidir kepada Sunan Kalijaga, "Jika kamu berhendak naik haji ke Mekah, kamu harus tahu tujuan yang sebenarnya menuju ke Mekah itu.
ketahuilah, Mekah itu hanya tapak tilas saja, yaitu bekas tempat tinggal Nabi Ibrahim zaman dahulu. Beliaulah yang membangun Ka'bah, Masjidil Haram, serta yang menghiasi Ka'bah itu dengan benda yang berupa batu hitam, Hajar Aswad, yang tergantung di dinding Ka'bah tanpa digantungkan. Apakah Ka'bah itu hendak kamu sembah? Kalau itu yang menjadi niatmu, berarti kamu sama halnya menyembah berhala atau bangunan yang dibuat dari batu. Perbuatanmu itu tidak jauh berbeda dengan yang diperbuat oleh orang kafir, karena hanya sekedar menduga-duga saja wujud Allah yang disembah dengan senantiasa menghadap kepada berhalanya. Oleh karena itu, biarpun kamu sudah naik haji, bila belum tahu tujuannya, yang sebenarnya dari ibadah haji itu tentu kamu akan rugi besar. Maka dari itu, ketahuilah bahwa Ka'bah yang sedang kau tuju itu bukannya yang terbuat dari tanah atau kayu, apalagi batu, tetapi Ka'bah yang hendak kau kunjungi itu sebenarnya Ka'batullah, Ka'bah Allah. Demikian itu sesungguhnya iman hidayah yang harus kamu yakinkan dalam hati. Kanjeng Nabi Khidir memerintah, Syekh Malaya, segeralah kemari secepatnya, masuk ke dalam tubuhku. Syekh Malaya terhenyak hatinya, tak dapat dicegah lagi. Keluarlah tawanya, bahkan sampai mengeluarkan air mata seraya berkata halu, melalui jalan manakah harus masuk ke dalam tubuhmu? Padahal saya tinggi besar melebihi tubuhmu. Kira-kira cukupkah? Melalui jalan manakah usaha saya untuk masuk, padahal nampak olehku buntu semua? Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut, besar mana kamu dengan bumi? Semua ini beserta isinya, hutan rimba dan samudra serta gunung tidak bakal penuh bila dimasukkan ke dalam tubuhku. Jangan khawatir bila tidak cukup, masuklah di dalam tubuhku ini. Syekh Malaya setelah mendengarnya semakin takut sekali dan bersedia melaksanakan tugas memasuki badan Kanjeng Nabi Khidir. Namun bingung, tak tahu cara melaksanakannya. Menolehlah Kanjeng Nabi Khidir, ini jalan di telingaku ini.